Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tema renungan saat ini adalah Kau selalu ada untukku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun menjatuhkan dirinya dari lantai 14 di sebuah apartemen. Sebelumnya ia masih sempat tersenyum kepada seorang pria yang sedang membersihkan kaca jendela di apartemen tersebut. Tetapi ketika petugas kebersihan itu kembali memalingkan wajahnya ke jendela, wanita tersebut telah menjatuhkan dirinya ke bawah. Di sebuah kursi tak jauh dari jendela tempat ia menjatuhkan diri, terdapat selembar kertas yang ditinggalkannya. Dalam kertas tersebut tertulis, "Aku tidak dapat lagi menahan rasa kesepian ini. Teleponku tidak pernah berdering. Aku tidak pernah menerima surat dan aku tidak punya teman." Ternyata di sekitar kita terdapat orang-orang yang merasa kesepian dan putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesepian dan putus asa bisa menimpa siapa saja, orang kaya maupun orang miskin, orang yang bekerja maupun orang yang menganggur, orang yang sudah menikah maupun yang tidak menikah, orang terkenal maupun orang yang tidak terkenal, anak-anak maupun orang dewasa, dan lain-lain. Mungkin kita adalah seorang anak, seorang remaja atau orang dewasa, sebagai pelajar atau guru atau karyawan, dan banyak orang telah diberkati melalui kita. Namun ada saat-saat tertentu di mana kita merasa tidak berdaya, kesepian, atau putus asa. Kondisi seperti ini mungkin disebabkan masalah keluarga atau masalah kita pribadi yang orang lain tidak mengetahuinya. Jangan takut. Tuhan Yesus mengasihi kita dan Ia tahu apa yang kita butuhkan di saat seperti itu. Ia ingin memulihkan setiap aspek kehidupan kita. Saudara, teman, dan sahabat boleh meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan selalu menjaga dan menjadi sahabat setia bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita sedang merasakan kesendirian dan mulai putus asa, ingatlah akan janji penyertaannya. Ia tidak akan membiarkan kita sendirian. Ia akan selalu ada untuk kita, seperti janjinya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20. "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mempercayai akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Immanuel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sering di saat-saat tertentu kami merasa kesepian dalam hidup kami. Kami merasa tidak tahu harus berbuat apa.
kami merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Kami merasa seolah-olah Engkau begitu jauh dari kehidupan kami. Tapi kini kami tahu bahwa janji penyertaan-Mu juga ditujukan kepada kami. Engkau bukan Allah yang pilih kasih. Engkau senantiasa ada dan hadir dalam keseluruhan hidup kami. Kini kami serahkan rasa sepi dan ketidakberdayaan kami kepadamu. Hiburlah dan ubahlah hati kami agar damai dan sukacita kembali masuk dan menguasai kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih, menjamah, memberikan kesembuhan, dan memberikan kekuatan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan menolong dalam perjuangannya. Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati setiap karya kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.